wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Hari ini kita masuk di bab inna. Ya, yaitu kebalikan dari amalan kana, amalan huruf musyabbah bilaisa, amalan af'alul muqarabah. Tiga itu merofa isim menasab khobar. Kalau ini sekarang kita mulai masuk di pembahasan yang menasab isim dan merofa khobar. Inna. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faslun, pasal. Wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudari-saudarinya. Fatansibul mubtada'a, maka dia menasab mubtada'. Wa yusamma ismaha, dan dinamakan isimnya. Wa tarfa'ul khobaro, dan merofa' khobar. Wa yusamma khobaroha, dan dinamakan khobarnya. Kalau ini mudah, alhamdulillah. Belum ada tambahan. Wahia, dan dia sittatu huruf, ada 6 huruf. Seperti di buku sebelumnya. Inna, anna. Inna dan anna. Wahuma litaukidin nisbati. Dia adalah untuk menguatkan penyandaran. Untuk menguatkan penyandaran. Ini fungsi pertama. Itu fungsinya inna dan anna. Menguatkan penyandaran. Penyandaran apa? Catatan 495. Menguatkan penyandaran khobar kepada isimnya. Wa nafi syakki anha, dan menghilangkan keraguan darinya. Paham ini? Misalnya saya bilang begini. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Ya, penyandaran biasa. Antum sandarkan berdiri kepada Zaid. Tapi masih ada keraguan dari pendengar. Berdiri betul Zaid atau wakilnya, ajudannya, atau bagaimana? Anu paham kan? Masih ragu. Tapi kalau antum bilang inna Zaidan qaimun, sungguh Zaid berdiri, langsung orang ragu, hilang keraguan. Karena inna menguatkan, menghilangkan keraguan. Nah, contoh qaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, fa innallaha ghafurun rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada keraguan itu. Iya, tidak ada keraguan. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah ta'ala, dalika, demikian itu, bi annallaha huwal haqqu, bahwasanya Allah dialah yang al-haq. Tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-haq. Ini fungsi inna, anna. Berikutnya, wa ka'anna, dan ka'anna. Maknanya litasbihi, untuk menyerupakan. Jadi fungsi ka'anna menyerupakan. Al-mu'akkidi, ternyata ada fungsi kedua. Dan menguatkan, menyerupakan, menguatkan. Jadi ka'anna itu tidak sama dengan ka. Kalau antum bilang Zaidun ka'asadin, Zaid seperti singa. Antum hanya biasa begitu, seperti singa. Tapi kalau antum bilang ka'anna Zaidan asadun, apa artinya itu? Sungguh Zaid seperti singa, betul-betul mirip. Itu maksudnya. Paham nih? Sama-sama galaknya, misalnya. Itu maksudnya. Oh iya. Betul-betul seperti singa, pemberani. Itu kalau dipakaikan ka'anna. Jadi bukan hanya sekedar menyerupakan, tapi juga ada makna apa? Al-mu'akkid, menguatkan. Menguatkan. Nah, qaulika, seperti contoh ucapan kamu, ka'anna Zaidan asadun. Sungguh Zaid seperti singa. Sungguh Zaid seperti singa. Walakinna, kemudian lakinna. Lil istidraki, bermakna istidrak, akan tetapi.
bermakna istidrak, akan tetapi. Nah contoh, Zaidun syuja'un. Zaid itu pemberani, lakinnahu bakhil, akan tetapi dia kikir. Pemberani tapi kikir, begitu. Iya, biasanya orang kalau pemberani tidak kikir. Tapi Zaid pemberani, tapi dia adalah orang yang kikir. Ini makna istidrak. Walaitat, yang keempat ya. Ya, yang kelima. Laita. Litamanni, kalau laita bermakna tamanni, angan-angan. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin atau mungkin tapi sulit terjadi, itu namanya laita. Berangan-angan. Berangan-angan, seandainya. Iya. Nah contoh, laita syababa aidun, seandainya masa muda itu kembali. Mungkin? Mungkin? Tidak mungkin, mustahil. Itu namanya laita. Kalau sesuatu itu tidak bisa terjadi kemudian diharapkan, itu namanya laita, tamanni. Atau bisa terjadi tapi sulit bagi dia, itu namanya tamanni, berangan-angan. Wala'alla, kemudian berikutnya la'alla, maknanya bisa beberapa la'alla ya. Yang pertama littaroji, bisa bermakna berharap, diterjemahkan semoga. Diterjemahkan semoga. Nah contoh, la'alla Zaidan qadimun, semoga Zaid datang. Semoga Zaid datang. Makna kedua, walit tawakku'i, bisa bermakna tawakku, menanti sesuatu yang tidak diinginkan. Menunggu sesuatu tapi dia tidak mau itu terjadi. Ini nanti bermakna khawatir. Biasa diterjemahkan jangan-jangan. Ya, jangan-jangan pakai N ya. Akhir. Iya, jangan tambahkan G. Jangan. Itu lain itu. Iya. Itu terjemahannya. Nah contoh, la'alla amron halikun, dia khawatir. Kalau dia tambahkan ini dia khawatir, jangan-jangan amr binasa. Nanti sisa satu lagi makna ya, yang belum tidak sebutkan. Nanti akan disebutkan di buku-buku setelahnya lagi. Iya, ada makna lagi nanti ketiga. Ini cukup dua saja dulu. Makna la'alla. Nanti di buku lebih tinggi lagi akan ditambahkan lagi satu makna dan itu nanti sudah cukup. Iya. Selesai hurufnya inna dan teman-temannya. Jadi tidak berubah ya, dari buku dasar sampai sekarang ini masih tetap itu saja. Sekarang masuk di rinciannya. Wala yataqaddamu khabaru hadhil ahrufi 'alaiha. Khabar huruf-huruf ini la yataqaddam, tidak mendahului atasnya. Jadi tidak sama kana. Kana kan bisa khobar, kana isim. Kalau ini tidak bisa berada di depannya inna. Khobarnya tidak bisa berada di depannya inna. Misalnya antum bilang begini. Antum katakan inna zaidan qaimun. Tidak boleh antum bilang apa? Qaimun inna zaidan. Tidak boleh di depan. Tahu tak? Di depannya inna dan teman-temannya. Tidak boleh. Bukan di depan isimnya, itu lain itu. Itu lain, sebentar. Kalau ini wala yataqaddam khabaru hadil ahruf. Khabar huruf-huruf ini la yataqaddam, tidak mendahului alaiha, atasnya, atas inna dan teman-temannya. Tidak berada di depan sekali. Khabarnya. Kalau di tengah mendahului isimnya sekarang. Wala yatawassatu. Tidak boleh juga berada di wasat, di tengah. Bainaha wa bainasmiha, antara dia dan antara isimnya. Antara dia dan antara isimnya. Kalau antum bilang inna zaidan qaimun, ini asal. Inna isim baru khobar. Kan begitu kan? Tidak boleh ini qaim mendahului inna. Antum bilang apa?
qaimun inna Zaidan. Ndak boleh. Paham kan? Ndak boleh pula di tengah. Ndak boleh pula antum bilang inna ya qaimun Zaidan. Ndak boleh juga. Tidak boleh juga begitu. Dipaham sekarang ini? Illa kecuali idza kana dzarfan au jaron wa majruron, kecuali jika dia dzaraf atau jar majrur. Kan khobar itu Pak bisa berupa dzaraf atau jar majrur. Paham kan? Khobar itu kan bisa. Kan antum bisa bilang begini. Inna Zaidan fi al-baiti misalnya. Iya kan? Ini kan khobar berupa apa sekarang ini? Jar majrur. Bisa juga inna Zaidan indaka. Kan bisa begitu. Kalau khobar yang berupa dzaraf atau jar majrur seperti ini, boleh dia mengawali isim. Berarti boleh saya bilang apa? Inna fi al-baiti dan paham kan? Boleh juga antum bilang inna indaka Zaidan. Paham tak? Jadi kalau jar majrur atau dzaraf boleh berada di tengah. Tapi tidak boleh berada di awal. Hanya boleh sampai tengah saja. Hanya boleh sampai di mana? Sampai di tengah saja. Jelas ini? Jelas pembahasan kita sekarang? Mudah pembahasan ini. Iya. Antum lihat, perhatikan itu. Contoh yang berada di tengah dzaraf atau jar majrur. Inna ladaina ankalan. Apa i'rabnya ankalan? Kan isim inna, mana khobarnya? Ladaina dzaraf. Inna fi dzalika la'ibratan. Apa i'rabnya la'ibratan? Isim inna, mana khobarnya? Fi dzalika berupa apa itu? Jar majrur, boleh berada di tengah. Tapi selain dzaraf dan jar majrur tidak boleh berada di tengah. Paham Reza? Bang Reza? Yakin? Sampai di sini sekarang. Ini kan pernyataan dasar ini. Ini dasar. Sampai di situ itu dasar. Ada yang belum paham? Ini dasar pembahasan. Antum tahu amalan inna 1. Inna dan teman-temannya 2. Terus hukum seputarnya. Isim dan khobarnya. Itu ketiga. Itu kita sudah ambil tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Dapat? Aman? Yakin? Ray? Nggak boleh. Kan isim harus setelah inna. Maksudnya isim inna boleh mendahului inna? Nggak boleh. Kan isim inna harus setelah inna kan? Paham kan? Nggak boleh di depannya inna. Nggak boleh. Mana Ray? Mana dia? Paham antum? Kenapa di belakang? Pikir dapur. Jadi paham semua ini? Paham ini? Ini dasar. Sekali lagi, inilah dasar yang antum pakai untuk baca kitab gundul. Nah, setelahnya ini namanya tambahan. Tempat dibaca inna. Kan bisa inna, bisa anna. Hamzanya bisa fathah, bisa kasroh. Dulu, percetakan itu tidak ada hamzah di atas alif. Dulu. Kalau antum lihat buku-buku dulu, tidak ada hamzah di atas alif, tidak ada hamzah di bawah alif. Kan hamzah itu kalau di atas A, kalau dibaca di bawah I. Kalau di atas waw, U. Kalau di atas ya, I. Itu penulisan hamzah. Dulu itu kalau ada alif hamzah, tidak ada hamzanya.
Kita yang harus tahu teori ini saya baca inna atau anna. Cuman sekarang alhamdulillah di percetakan sudah ada hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif. Dipahamkan? Ya, cuman teori ini nanti diperlukan karena kadang salah cetak. Kadang salah cetak. Seharusnya hamzahnya di atas alif, dia tulis hamzah di bawah alif. Nah, ini harus antum tahu kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Nah, ini sekarang dikasih tahu ada teorinya. Tempat dibaca inna, wa tata'ayyanu inna, dan sudah pasti dibaca inna, al-maksuro di kasro. Sudah pasti dibaca inna, yang di kasro. Di bawah ada catatan 504. Yaitu wajib dibaca inna dengan hamzah diharokati kasro pada 6 tempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Jadi penulis akan menyebutkan 6 tempat dibaca inna. Tidak boleh anna. Tidak boleh anna. Apa itu? 1. Kata beliau, Philip tidak. Pertama, Philip tidak kalau dia berada di awal. Jadi kalau berada di awal kalimat pastikan inna, jangan pernah baca anna. Jangan pernah baca anna, pasti dibaca inna di awal kalimat. Nah contoh, inna anzalnahu, baca inna itu kan di awal ayat. 2, wa ba'da ala, setelah ala. Kalau antum dapat ala, pasti inna itu, tidak boleh anna. Tidak boleh anna, dibaca inna. Ala allati yustaftahu bihal kalam. Fungsinya Allah ini ala allati yang yustaftahu, dibuka, diawali, dimulai, biha dengannya al kalam, kalimat. Jadi fungsinya Allah itu huruf yang berada di awal kalimat, makanya dibaca inna. Nah contoh, ala inna awliya Allahi, itu antum baca inna itu. Tidak boleh baca anna. Paham kan? Walaupun dah di awal, tapi setelah kata yang selalu di awal. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketiga, wa ba'da haitsu, setelah haitsu. Jadi kalau antum dapat haitsu setelahnya inna atau anna, pastikan inna. Pastikan inna. Nah contoh, jalastu haitsu inna zaidan jalisun. Lihat inna padahal di tengah ya. Paham kan? Dia sekarang dah di awal, tidak setelah ala. Paham kan? Di tengah. Tapi karena setelah haitsu maka dibaca apa? Dibaca inna. Jelas ini? Itu tempat ketiga. Tempat keempat, wa ba'dal qasami, setelah sumpah. Kalau antum dapat kata-kata yang bermakna sumpah, wallahi, tallahi, billahi, sumpah. Kalau ada sumpah maka pastikan dibaca inna, tidak boleh anna. Lihat contoh, wal kitabil mubini, demi kitab al mubin, sumpah. Maka dibaca inna anzalnahu. Dipahami ini? Setelah sumpah. Setelah sumpah. Tempat kelima. Tempat kelima. Wa ba'dal qaul. Setelah kata-kata qaul. Yaitu qala yakulu. Kalau antum dapat kata qala yakulu. Pokoknya ada kata qaul. Ada kata qaul. Yang huruf qaf, waw, lam. Ada kata qaul, maka pastikan dibaca inna, tidak boleh anna. Lihat contoh. Nah, qala inni abdullahi, inni, tidak boleh antum baca anni. Dipahami ini? Ini wajib dibaca inni. Tempat terakhir dan tempat keenam, wa idza dakhalatil lam fi khabariha, jika masuk lam pada khobarnya. Kalau ada lam la pada khobarnya pastikan dibaca inna, tidak boleh anna. Lihat contohnya, wallahu ya'lamu innaka. Kenapa dibaca inna bukan annaka padahal di tengah kalimat?
Karena setelahnya ada lam masuk pada khobar. La rasuluh. Ada lam. Ini namanya lam at-taukid. Lam yang menguatkan. Nama lain juga lam al-muzahlafah. Biasa juga dinamakan lam al-muzahlaqah. 3 namanya. Iya. Jadi asalnya itu lam itu lam untuk menguatkan. Asalnya begini kalimatnya. La Zaidun, bukan li ya, la Zaidun karena lam ibtida ini. La Zaidun qaimun, maknanya menguatkan. La Zaidun qaimun. Kalau dia tambahkan la, menguatkan. Sungguh Zaid berdiri. Apa maknanya? La Zaidun qaimun. Tapi kalau masuk inna, kan inna juga berfungsi untuk menguatkan. Maka tidak boleh lagi ada di sini. Boleh ada 2 penguat berturut-turut. Harus dipisahkan. Harus di mana? Dipisahkan. Dan lam ini pasangannya inna. Bukan pasangannya anna. Makanya dia masuk pada khobar. Inna Zaidan laqaimun. Jadi kalau ada inna, ini digeser ke khobar. Makanya kalau ada lam ini pada khobar, dibaca apa tadi? Dibaca apa dia? Inna. Karena itu pasangannya. Kalau ada lam, pasti ada inna. Kalau ada lam, pasti ada inna. Dipahami ini? Namanya lamul ibtida. Lam ibtida karena bisa terletak di mubtada. Paham tak? Biasa juga dinamakan dengan, jadi ini nama pertamanya lamul ibtida. Iya, lam al-ibtida. Karena bisa berada di mubtada. Paham kan? Biasa juga mereka bilang lam muzahlafah. Iya, atau mereka kadang bilang muzahlaqah. Iya, kadang mereka bilang begitu. Muzahlaqah yaitu yang dijauhkan dari inna. Tadinya itu kan terletak di awal, masuk inna dia dizahlaqah. Dia dizahlafa, disingkirkan, digeser tempatnya dari isim inna menjadi di mana? Menjadi di mana? Di khobarnya. Dipahami ini? Kalau seandainya nanti isimnya diakhirkan, bisa masuk pada isim juga. Tidak apa-apa. Seperti di ayat tadi. Inna fi dzalika la'ibratan. Lam masuk di mana? Lam masuk di mana? Isimnya, tapi syaratnya isimnya harus diakhirkan. Kan tidak boleh berturut-turut bergandengan antara inna dan siapa? Lam. Tidak boleh, harus diakhirkan. Dipisahkan. Poin kita di sini adalah kalau ada lam pasti inna. Kalau ada lam pasti dibaca apa? Inna. Ini 6 tempat. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Lakadzibun ada lam. Maka pastikan dibaca inna walaupun di tengah. Inilah 6 tempat dibaca inna. Dipahami ini? Di mana tadi tempat pertama? Kalau dia berada di awal kalimat. Tempat kedua? Setelah ala. Tempat ketiga? Setelah haitu. Tempat keempat? Setelah sumpah. Tempat kelima? Setelah qaul. Tempat keenam, jika pada khobarnya atau nanti pada isimnya ada siapa? Lam. Paham ini kan? Nanti tidak harus pada khobar, bisa juga pada isimnya. Contohnya di ayat tadi, yang penting diakhirkan. Pokoknya kalau ada lam itu intinya. Ucapan penulis itu kalau masuk lam pada khobarnya, ini agak masalah ini. Kalau masuk lam pada khobar, seakan-akan dia lam itu hanya masuk pada khobarnya inna. Enggak, ini menyalahi ayat tadi. Ayat tadi kalau antum buka kembali di atas tadi, yang khobarnya berupa dharab atau jar, majrur. Lihat, inna ladaina ankala, itu enggak ada masalah. Inna fi dzalika la'ibratan. La'ibratan. Masuk pada apa itu lam? Pada apa? Isimnya. Yang jelas sebenarnya
Ucapan yang tepatnya adalah kalau ada lamul ibtida atau kalau ada lamul muzahlafa atau muzahlaqah pasti dibaca ba. Pasti dibaca ba. Inna. Apakah masuk pada khobarnya atau masuk pada isimnya? Dipahami ini? Ini tempatnya. Ada pertanyaan? Selesai inna. Berikutnya anna. Kapan dibaca anna? Apa itu? Siapa? Kan sudah dibilang tadi setelah. Kan langsung tuh. Paham kan? Dan lagi? Betul. Tidak bisa bergandengan langsung. Harus disingkirkan, diakhirkan. Apakah nanti akhirkan pada isimnya atau akhirkan pada khobarnya? Sudah? Di depan. Pastilah. Kan tidak boleh di depannya isimnya kecuali dhorob dan jar majrur. Sudah kan tadi? Antum katakan begini, inna fil baiti la rajulun. Boleh? La rajulun. Pak Mursyid? Tidak jadi? Kenapa? Oh sama aja. Iya, makanya dibilang ba'dal qaul, setelah kata qaul. Yakul, qala, yakul, qail. Sudah? Anna. Tempat dibaca anna. Wa tata'ayyanu anna al-maftuha, dan pasti dibaca anna yang di fathah. Pasti dibaca anna yang di fathah. 505, yaitu wajib dibaca anna dengan hamzah diharokati fathah pada 5 tempat yang disebutkan oleh penulis. Tadi dibaca inna berapa tempat? 6, ini 5 saja. Wajib. Pertama kapan? Idza halat mahallal fa'il. Kalau dia menduduki kedudukan fa'il. Dia menduduki kedudukan fa'il. Kan tidak bisa antum i'rab fa'il anna. Karena annahu huruf. Kan begitu? Antum hanya bisa bilang apa? Menduduki. Kedudukan apa? Fa'il. Contoh. Awalam yakfihim. Apa i'rabnya yakfi? Fi'il mudhari. Majzum. Tanda jazamnya penghilangan. Ya. Him. Maf'ulun bi. Anna anzalna. Apa i'rabnya jumlah anna anzalna? Apa i'rabnya jumlahnya itu? Kan anna temannya inna. Na isimnya. Anzalna jumlah fi'iliyah. Sebagai khobarnya anna. Kan begitu? Apa i'rabnya anna anzalna? Fi mahalli raf'in sebagai apa? Fa'il dari yakfi. Dipahami ini? Fa'il dari yakfi. Berarti dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Maka dibaca anna. Tidak boleh untuk baca inna. Lihat catatan di bawah dulu. Jumlah anna anzalna berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il dari yakfi. Tanda berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il dari apa? Yakfi. Oh, kalau begitu dibaca anna, tidak boleh inna. Kedua, au mahalla naibil fa'ili, atau menduduki kedudukan naib fa'il. Atau menduduki kedudukan naib fa'il. Menduduki kedudukan naib fa'il. Kalau tadi sebagai fa'il. Kalau ini sebagai naibul fa'il. Berarti setelah fi'il majhul. Lihat. Kul
Uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Uhiya filaba. Filaba. Madi apa? Majhul. Ilayya jar majrur. Mana naibul fa'ilnya? Annahu istama'a. Anna fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. Lihat keterangan di bawah. Jumlah annahu istama'a nafarun berada dalam kedudukan rofa sebagai naib fa'il dari uhiya. Paham ini asyahidu? Paham berada dalam kedudukan? Karena ini mabni. Semua kata yang mabni tidak boleh langsung bilang fa'il, naib fa'il. Paham kan? Semua kata yang mabni. Antum bilang apa? Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Berada dalam kedudukan rofa sebagai naibul fa'il. Begitu juga jumlah. Begitu juga antum i'rab apa jumlah. Kan i'rab satu-satunya tergantung kata. Kemudian jumlah itu berada dalam kedudukan rofa, nasab atau nanti jar. Atau nanti apa? Jar. Jelas ini? Ini tempat dibaca anna. Kan dia sebagai naib fa'il. Karena dia sebagai naib fa'il kedudukannya. Ketiga, au mahallal maf'ul. Atau menduduki kedudukan maf'ul bi. Kedudukan maf'ul bi. Nah contoh, wala takhafuna. Apa itu takhafuna? Fi'il dan fa'il. Fi'il fa'il berarti setelahnya apa? Maf'ulun bi annakum asyraktum billahi. Itu annakum asyraktum billah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi. Lihat catatan di bawah 508. Jumlah annakum asyraktum berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bi dari takhafun. Dari takhafun. Tempat keempat, au mahallal mubtada, atau dia menduduki kedudukan mubtada, tapi bukan di awal. Bukan di awal. Kan kalau dia di awal pasti apa? Pasti dibaca siapa? Inna. Ini hanya menduduki kedudukan mubtada. Lihat contoh dulu. Wa min ayatihi. Apa ini min ayatihi? Jar majrur sebagai apa? Khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Annaka tarol ardo khosyiatan. Annaka tarol ardo. Apa kedudukannya annaka? Apa kedudukannya annaka? Kan sudah ada kaidah dalam baca kitab kan? Ada jar majrur di depan atau dhorob, maka setelahnya adalah siapa? Setelahnya adalah siapa? Mubtada muakhir. Berarti apa kedudukannya annaka? Fi mahalli raf'in mubtada muakhir. Paham ini? Maka dibaca anna. Tidak boleh dibaca inna. Tidak boleh dibaca inna. Kelima alias terakhir, tempat dibaca anna au dakhala alai harful jar. Masya Allah. Atau masuk padanya huruf jar. Maka selalu itu kalau ada huruf jar pasti anna. Min anna, bi anna. Tidak pernah itu bi inna, min inna. Tidak boleh. Kalau masuk huruf jar pasti dibaca apa? Anna. Tidak boleh dibaca yang lain. Ini wajib. Wajib. Ada huruf jar pasti anna. Hati-hati itu. Nanti saya juga akan tanyakan. Karena sudah sering lewat. Iya. Kan sebenarnya bisa dibaca inna, bisa dibaca anna. Tapi karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar maka dia dibaca apa? Hah? Wajib dia baca apa? Anna, wajib. Lihat, dalika bi annallaha. Tidak boleh itu bi inna. Dalika bi annallaha huwal haqqa. Pasti baca anna. Karena ada siapa? Ada siapa ini? Huruf jar. Jelas pembahasan sekarang? Jelas ini? Ini tempatnya dibaca anna. Iya. Setelahnya boleh anna, boleh inna. Boleh anna, boleh inna. Kita ambil lagi? Atau cukup dulu? Iya, mau diambil dulu? Yang tidak mau?
sedikit ya. Yang mutawakif, yang tidak punya sikap lebih banyak. Alhamdulillah. Ya, nah sudah penuh? Belum. Belum nih. Tapi ini hari Kamis ini. Toh, Kamis ini toh harus diambil ini. Harus ambil. Tempat boleh dibaca inna dan atau anna. Supaya lengkap selesai dia. Ini terakhir untuk inna dan anna. Sementara. Tempat dibaca anna atau inna. Kata beliau, wa yajuzul amron. Boleh dua perkara. Jadi tadi itu wajib inna, wajib anna. Sekarang boleh dua. Antum terserah. Mau baca inna boleh, baca anna boleh. Tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Karena boleh dua. Ba'da setelah fa'ul jaza satu. Setelah fa yang bermakna balasan. Setelah fa yang bermakna balasan. Lihat catatan dulu sedikit di bawah 510. Yaitu fa yang menghubungkan jawaban syarat dengan fiil syarat sebelumnya. Itu namanya fa'ul jaza. Ya kan nanti akan datang bersama kita insya Allah. Kalau kata itu tidak bisa menjadi jawaban syarat, maka gandengkan dengan siapa? Fa. Akan datang nanti pelajarannya insya Allah. Iya. Jadi setelah fa, kalau ada inna anna boleh itu dua. Boleh dua. Contoh dulu. Nah contoh. Man amila minkum. Ini kan syarat. Siapa yang beramal di antara kalian. Su'an kejahatan. Bijahalatin karena kebodohannya. Thumma taba min ba'dihi. Kemudian dia bertobat setelah itu. Wa aslaha. Dan dia mengadakan perbaikan. Fa'annahu ghafurur rahim. Boleh untuk baca apa? Fa'innahu. Kan setelah fa. Setelah fa, boleh baca inna, boleh baca apa? Anna. Jelas kan? Jelas ini pembahasan? Boleh. Yang berikutnya yang kedua, wa ba'da idza al-fujaiyah. Kan selama ini kita sudah tahu idza darab. Idza darab yang bermakna jika. Di sini ada namanya idza fujaiyah. Idza yang bermakna tiba-tiba. Dan ini huruf, bukan dorob. Idza fujaiyah huruf. Idza yang bermakna tiba-tiba. Fujaiyah bermakna faja'ah. Secara tiba-tiba. Kalau antum dapat idza yang bermakna fujaiyah, bukan bermakna jika. Maka bisa dibaca inna, bisa juga dibaca apa? Anna. Nah contoh. Kharajatu, saya keluar. Saya keluar, faida inna zaidan qaimun. Boleh. Faida anna zaidan qaimun. Boleh. Karena ini artinya, saya keluar, maka tiba-tiba Zaid berdiri. Tak bangka begitu. Orang Makassar bilang, dah. Dipahami ini? Tiba-tiba dia berdiri. Jelas makna ida? Kalau antum dapat seperti ini, maka boleh inna, boleh apa? Boleh inna, boleh juga apa? Anna. Iya, tempat terakhir karena dia punya 3 tempat. Tadi kita disebutkan oleh penulis tadi ndak kasih keterangan dan dia bisa 3 tempat. Wa idza waqa'at fi maudhi'it ta'lil. Ini tempat ketiga. Ini butuh makna nanti, butuh arti dari susunan kalimat. Idza waqa'at. Tapi kalau antum baca inna, baca anna, tidak ada masalah. Idza waqa'at, jika dia terletak. Jika dia terletak fi maudhi' pada tempat at-ta'lil. Penyebutan sebab. Penyebutan ta'lil, sebab. Iya. Lihat catatan 511. Yaitu setelahnya merupakan sebab terjadinya pekerjaan yang disebutkan sebelumnya. Setelahnya adalah merupakan sebab, itu namanya ta'lil. Terjadinya pekerjaan sebelumnya. Contoh, nad'u. Nah, contoh kembali ke atas. Nad'u, kami berdoa kepadanya. Kami berdoa kepadanya. Innahu huwal barur rahim. Karena dia. Jadi maknanya innahu di sini karena.
Karena sebab toh? Karena dia maha baik lagi maha penyayang. Kami berdoa kepadanya. Innahu, karena dia. Paham toh? Karena dia maha baik lagi maha penyayang. Berarti inna di sini, kata inna dan setelahnya, sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. Kalau antum bertanya, kenapa dia berdoa kepada Allah? Apa jawabannya antum? Kenapa dia berdoa kepada Allah? Karena Allah maha baik. Karena ini namanya sebab. Ketika kalimat itu adalah sebab untuk kejadian sebelumnya, maka bisa dibaca apa? Bisa dibaca apa? Inna, bisa juga dibaca anna. Tidak apa-apa. Boleh. Sama dengan bacaan ketika kita bertalbiyah di umrah. Labbaika. Labbaika. Saya menjawabmu. Saya menjawabmu. Memenuhi panggilanmu. Itu namanya labbaika. Saya menjawabmu. Saya memenuhi panggilanmu. Innal hamda. Kenapa? Karena seluruh pujian. Wan ni'mata, seluruh kenikmatan, lak, itu milikmu. Berarti innal hamda wan ni'mata lak. Ini apa ini? Sebab terjadinya apa? Sebab terjadinya apa? Labbaika. Dipahami nih? Kalau itu menunjukkan sebab, maka boleh dibaca apa? Kalau itu boleh menunjukkan sebab, boleh dibaca apa? Boleh inna, boleh anna. Jadi boleh antum bilang labbaika annal hamda wan ni'mata lak. Dipahami ini? Jadi boleh inna, boleh juga dibaca apa? Anna. Ini 3 tempat. Boleh 2 bacaan. Pertama setelah fa yang bermakna jawaban. Kedua setelah ida yang bermakna tiba-tiba. Ketiga kalau jumlahnya itu sebagai sebab untuk sebelumnya. Kalau jumlah itu sebagai sebab untuk sebelumnya. Kalau ada pada 3 tempat ini, antum tidak disalahkan baca inna atau baca apa? Atau baca apa? Anna. Tidak disalahkan. Boleh. Yang penting jangan, yang pertama wajib baca inna. Yang kedua boleh baca, wajib baca anna. Berarti semuanya 6 tambah 5, 11 tambah 3. Berapa itu? Ada 14, maksudnya ada 14 posisinya itu inna dan anna. Sekaligus ini, tempatnya inna dan anna ini semua ini. Jadi anna itu sama inna, tidak keluar tempatnya itu dari 14 tempat ini. Anna sama inna, tidak keluar dari tempatnya berapa tempat? 14 tempat. Cuman dari 14 itu terbagi 3. Ada yang harus inna, ada yang harus anna. Ada yang boleh inna, boleh anna. 5 tempat boleh wajib anna, 6 tempat wajib inna, 3 tempat boleh inna, boleh anna. Ini sekaligus ini. Secara tidak sengaja inilah tempatnya ada inna. Kalau di awal biasa inna. Setelah ala biasa inna. Paham maksudnya? Setelah qaul biasa inna. Dipahami ini? Itu yang disebutkan tadi oleh penulis. Dipahamkan? Setelah hayy itu biasa inna. Paham kan? Setelah sumpah biasa inna. Ini tempat-tempatnya. Beda setelah kalau berada dalam kedudukan rofa, fa'il, naib fa'il atau mubtada, itu anna. Paham tak? Tadi itu yang disebut oleh penulis. Disebut oleh penulis. Ini yang butuh antum pelajari tentang inna dan anna. Tempatnya yang wajib dia dibaca. Iya. Setelah itu kita akan lebih jauh lagi nanti pembahasan tentang lam tadi. Lamul ibtida, di mana posisinya? Di mana tempatnya? Tentang lamul ibtida tadi yang sudah kita isyaratkan. Ini kita ambil nanti insyaallah hari Senin. Iya. Mudah-mudahan bisa lagi tinggal 1 kali ya. Inna ini. Iya, supaya kita bisa masuk di la nafia lil jins. Iya. Kita cukupkan dulu. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.